Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Adilah, Agustika Rani, dan Rara Ovialita akan membahas tentang akuntansi manajemen. Definisi biaya. Pengertian biaya secara umum adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi. Sedangkan pengertian biaya menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Mulyadi. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, sedang terjadi, atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian biaya menurut Hansen dan Moen. Menurut Hansen dan Moen, biaya adalah kas atau nilai kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat untuk saat ini maupun masa mendatang bagi organisasi. Ketiga, pengertian biaya menurut Baldrich-Schreger. Menurut Baldrich-Schreger, biaya atau expense adalah kos barang atau jasa yang telah digunakan untuk memperoleh pendapatan. Berdasarkan beberapa pengertian biaya tadi, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah suatu nilai tukar atau sumber daya yang dikorbankan atau dikeluarkan dalam bentuk satuan uang untuk mendapatkan barang dan jasa yang dapat memberikan manfaat saat kini atau masa depan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, apakah perbedaan cost dan expense? Cost atau biaya merupakan pengorbanan ekonomis yang perlu dilakukan perusahaan untuk mendapatkan dan melindungi manfaat atau benefit ekonomis, di mana biaya dicatat di laporan posisi keuangan atau neraca pada sisi aset. Sedangkan expense atau beban yaitu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar. Adapun biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis disebut dengan expired cost, di mana beban dicatat di laporan laba rugi mengurangi pendapatan atau revenue. Jadi kesimpulannya yaitu semua beban atau expense adalah biaya atau cost, tetapi tidak semua biaya adalah beban. Itulah perbedaan antara cost dan expense. Objek biaya. Objek biaya yaitu apapun jenis kegiatan atau item yang biaya-biayanya diakumulasikan dan diukur. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk atau barang, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Ada 6 klasifikasi biaya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan cost objek. Kedua, berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Yang ketiga, berdasarkan perilaku biaya. Yang keempat, berdasarkan periode pemanfaatan. Yang kelima, berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang keenam, berdasarkan tujuan pengendalian. Yang pertama yaitu klasifikasi biaya berdasarkan hubungan biaya dengan objek biaya. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung yaitu biaya yang mudah ditelusuri langsung ke objek biaya. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya tidak langsung yaitu biaya yang tidak mudah ditelusuri langsung ke objek biaya. Contohnya seperti biaya penyusutan bangunan dan biaya gaji bagian pemasaran. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan. Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok perusahaan terbagi 3. Yang pertama, biaya administrasi dan umum. Contohnya seperti beban perlengkapan kantor. Yang kedua, biaya pemasaran. Contohnya seperti biaya iklan. Yang ketiga, biaya produksi. Contohnya seperti biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Yang pertama, yaitu biaya tetap. Biaya tetap yaitu total jumlah biayanya tetap dalam range tertentu. Misalnya, biaya gaji, biaya reparasi, dan biaya penyusutan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang secara total jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume atau aktivitas. Contohnya seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, yaitu biaya semi variabel. Biaya semi variabel yaitu biaya yang secara total berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan volume aktivitas. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu pemanfaatan. Klasifikasi biaya berdasarkan jangka waktu pemanfaatan terbagi dua. Yang pertama, capital expenditure. Capital expenditure jumlahnya besar, jarang, dan manfaatnya lebih dari 1 tahun, dan harus dikapitalisir. Yang kedua, revenue expenditure. Jumlahnya tidak material, sering, dan manfaatnya jangka pendek, dan diakui sebagai beban periode berjalan. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, relevant cost. Relevant cost yaitu biaya masa datang yang berbeda untuk tiap alternatif keputusan. Yang kedua, irrelevant cost, yaitu biaya masa datang yang tidak berbeda untuk tiap alternatif keputusan. Yang terakhir, klasifikasi biaya berdasarkan tujuan pengendalian. Yang pertama yaitu controllable cost. Controllable cost yaitu biaya yang bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Yang kedua, uncontrollable cost, yaitu biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh seseorang yang memiliki wewenang. Berikut adalah format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu menghitung penjualan bersihnya. Penjualan bersih didapat dari penjualan dikurang atur penjualan dan potongan harganya dapatlah penjualan bersih. Yang kedua, dihitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yaitu persediaan barang jadi awal ditambah harga produksi dapatlah barang tersedia untuk dijual. Lalu persediaan untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir dapatlah harga pokok penjualan, lalu dikurangi dengan penjualan bersih tadi dapatlah laba kotornya. Yang ketiga yaitu dihitung biaya-biaya operasional. Biaya operasional yaitu berupa biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. Jika ditotalkan dapatlah total biaya operasional dan dikurangi dengan harga laba kotor yang tadi dapatlah laba usaha bersihnya. Selanjutnya adalah pola dan karakteristik perilaku biaya. Biasanya perilaku ini memiliki 3 jenis perubahan volume kegiatan biaya, seperti biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Yang pertama yaitu perilaku biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah suatu biaya yang memiliki jumlah total secara tetap walaupun ada perubahan volume dari aktivitas tertentu. Biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu discretionary fixed cost, atau biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. Contohnya biaya penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya commit fixed cost, atau biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya biaya penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya biaya tetap bertingkat adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu, seperti gaji pegawai dan pengawas produksi. Yang kedua yaitu ada perilaku biaya variabel atau variable costing. Adalah suatu biaya yang jumlah totalnya dapat berubah namun sebanding dengan perubahan volume aktivitas perusahaan. Misalnya biaya bahan baku. Variable costing dibagi menjadi 2. Yang A, engineer variable cost, yaitu sebuah biaya berkaitan dengan hubungan fisik tertentu atas suatu ukuran aktivitas.
Yang kedua, discretionary variable cost, tergantung pada keputusan manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara biaya masukan dan keluarannya memiliki hubungan yang erat. Yang ketiga yaitu ada biaya semi variabel. Dalam biaya semi variabel adalah sebuah biaya yang terdapat unsur tetap dan variabel, di mana semi variabel dalam biaya tetap bisa dikatakan sebagai jumlah biaya minimum untuk menyediakan jasa. Berikut adalah grafik pola perilaku biaya. Yang mana grafik biaya tetap ditunjukkan oleh grafik 1, grafik biaya variabel ditunjukkan pada grafik 2, dan grafik biaya campuran ditunjukkan pada grafik 3. Berikut adalah tabel rangkuman perbedaan perilaku biaya per unit dan per total. Selanjutnya adalah metode penentuan pola perilaku biaya. Ada 3 pola perilaku biaya, yaitu yang pertama pendekatan intuisi atau yang didasarkan pada intuisi manajemen. Seperti contohnya manajemen menetapkan bahwa biaya penyusutan merupakan biaya tetap, biaya komisi merupakan biaya variabel, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan analisis engineering yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dan output. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi mobil, maka sebuah mobil secara fisik dapat diketahui bahwa akan memerlukan sebuah mesin, 4 buah ban, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan analisis data biaya masa lalu. Berasumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya yang ada di masa lalu. Materi selanjutnya adalah rentang relevan. Rentang relevan adalah rentang aktivitas yang mencakup validitas asumsi yang dibuat oleh manajemen mengenai perilaku biaya. Meskipun kita menggunakan asumsi bahwa fungsi biaya bersifat berkelanjutan, namun dalam kenyataannya beberapa fungsi biaya mungkin tidak berkelanjutan. Hal ini disebut dengan fungsi biaya step atau step cost function, yaitu memiliki tingkat biaya yang konstan selama rentang penggunaan atau output aktivitas tertentu, dan untuk selanjutnya meningkat hingga tingkat biaya yang lebih tinggi pada beberapa titik dan sifatnya tetap untuk rentang aktivitas serupa. Sumber daya diperoleh dalam jumlah tertentu atau berkelompok. Ada 2 jenis biaya step. Yang pertama, biaya variable step atau step variable cost. Dalam biaya variable step, lebar step kecil dan biaya sumber daya berubah sebagai akibat perubahan kecil dalam penggunaan sumber daya. Biasanya, biaya variable step dianggap sebagai biaya variabel yang ketat. Yang kedua, biaya tetap step atau step fixed cost. Biaya tetap step merupakan biaya yang mengikuti perilaku biaya dengan step lebar. Banyak komite resource yang mengikuti fungsi biaya ini. Biaya tetap step dikategorikan sebagai biaya tetap. Kebanyakan biaya tetap step bersifat tetap selama rentang operasi normal perusahaan. Berikut adalah grafik dari kedua jenis biaya step tersebut. Materi selanjutnya adalah metode pemisahan biaya. Yang pertama, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dalam dunia praktis, memang hal ini sering dijumpai dan bahkan lebih sering dipakai oleh para perencana biaya yang telah berpengalaman dan yang ingin menghindari perhitungan-perhitungan yang sistematis. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa metode ini dapat digunakan begitu saja tanpa memperhatikan data yang berhubungan. Karena itu, metode ini dapat dilaksanakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab di dalam proses produksi. Dan yang kedua, dengan berdasarkan pada analisa data historis dan kebijakan-kebijakan manajemen. Berikut ini beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan, yaitu yang pertama, suatu bagian baru saja didirikan, sehingga data historis biaya di bagian tersebut tidak tersedia atau tidak memadai. Yang kedua, dilakukannya kegiatan yang tidak rutin, yang dapat menimbulkan biaya yang cukup besar pada perusahaan, umpamanya pengaturan kembali peralatan-peralatan pabrik. Yang ketiga, mulai dipakainya mesin baru, sehingga perusahaan bekerja dengan kapasitas baru. Kemungkinan pula akibatnya biaya produksi berubah juga, dan pola biaya historis
tidak cocok lagi untuk estimasi biaya di masa mendatang. Yang keempat, terjadi perubahan pada mode produksi. Akibatnya, kemungkinan pola biaya berubah pula. Yang kelima, terjadi perubahan-perubahan manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi pola biaya. Metode yang kedua adalah metode tinggi rendah. Dari geometri dasar, kita mengetahui bahwa dua titik diperlukan untuk menentukan suatu garis. Kita sudah mengetahui bahwa dua titik pada suatu garis, maka persamaannya dapat ditentukan. Ingat bahwa V merupakan komponen biaya tetap, yaitu perpotongan garis jumlah biaya, dan V adalah biaya variabel per unit, yaitu kemiringan garis. Dengan dua titik tersebut, kemiringan dan perpotongan dapat ditentukan. Metode tinggi rendah sebelumnya memiliki dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan tertinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan terendah. Metode tinggi rendah mempunyai keunggulan berupa objektivitas, yaitu dua orang manapun yang menggunakan metode tinggi rendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode tinggi rendah memungkinkan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan dua titik data. Namun, metode tinggi rendah tidak sebaik metode yang lain, karena metode ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, titik tinggi dan rendah sering sebagai apa yang disebut di luar garis. Mereka mungkin mewakili hubungan biaya kegiatan yang tidak khas. Jika demikian, formula biaya yang dihitung menggunakan dua titik ini tidak mewakili apa yang biasanya terjadi. Yang kedua, jika titik-titik ini bukan di luar garis, pasangan titik-titik lainnya jelas lebih mewakili. Metode yang ketiga adalah metode diagram pancar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pancar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya-biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Kemudian, data tersebut digambarkan dalam grafik dua sumbu. Sumbu vertikal atau sumbu Y untuk menggambarkan biaya, sedangkan sumbu horizontal atau sumbu X untuk menggambarkan tingkat kegiatan. Metode yang keempat adalah metode korelasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Metode yang kelima adalah metode kuadrat kecil. Metode ini, biaya variabel dan biaya tetap dihitung berdasarkan persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan A tambah BX, di mana Y sama dengan biaya campuran rata-rata per periode atau aktivitas, A sama dengan biaya tetap yang terdapat dalam biaya campuran, B sama dengan unit produksi atau volume kegiatan atau ukuran lainnya seperti jam mesin, jam tenaga kerja, dan lain-lain. X sama dengan biaya variabel per unit dalam biaya campuran. Metode yang keenam adalah metode scatter graph. Adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik, sehingga hubungan antara biaya dan tingkat aktivitas dapat dilihat dengan rumus biaya variabel per unit sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Biaya tetap sama dengan biaya aktivitas kurang biaya variabel per unit dikali tingkat aktivitas. Materi terakhir yaitu estimasi biaya. Berikut adalah contoh dari estimasi biaya. PT Abadi mengolah produknya melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen A dan Departemen B, dengan dibantu oleh tiga departemen jasa, yaitu Departemen Listrik, Departemen Reparasi, dan Departemen Umum Pabrik. Berikut ini adalah anggaran biaya overhead pabrik tahun 2019. Untuk Departemen A sebesar 247.400.000, Departemen B 157.900.000, Departemen Listrik 130.800.000, Departemen Reparasi 239.400.000, dan Departemen Umum Pabrik 86.800.000. Di bawah ini dapat dilihat penggunaan jasa di masing-masing departemen. Dari soal di atas, buatlah yang pertama, perhitungan alokasi BOP dengan metode bertahap. Dan yang kedua, jika Departemen A dan Departemen B masing-masing menghasilkan 5.000 unit dan 4.800 unit, hitunglah tarif BOP per unit. Berdasarkan soal di atas, berikut adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama, yaitu perhitungan alokasi BOP dengan metode bertahap. Pengalokasian biaya Departemen Listrik berdasarkan KWH.
Untuk Departemen Reparasi yaitu sebesar 1.200 dibagi dengan 8.000, di mana 8.000 ini berasal dari KWH dari Departemen Reparasi, Departemen Umum, Departemen A, dan Departemen B, dikali dengan anggaran BOP tahun 2019 dari Departemen Listrik yaitu sebesar 130.800.000, maka hasilnya 19.620.000. Untuk Departemen Umum sebesar 2.800 dibagi dengan 8.000 dikali dengan 130.800, maka hasilnya 45.780.000. Untuk Departemen A sebesar 2.400 dibagi dengan 8.000 dikali dengan 130.800, maka hasilnya 39.240.000. Dan untuk Departemen B sebesar 1.600 dibagi dengan 8.000 dikali dengan 130.800, maka hasilnya 26.160.000. Pengalokasian biaya Departemen Reparasi berdasarkan jam reparasi. Untuk Departemen Umum yaitu 1.500 dibagi dengan 6.000 yang berasal dari jam reparasi Departemen Umum ditambah Departemen A dan Departemen B, dikali dengan anggaran BOP Departemen Reparasi ditambah dengan pengalokasian dari Departemen Listrik yaitu 259.020.000, maka hasilnya 64.755.000. Untuk Departemen A yaitu 1.000 dibagi dengan 6.000 dikali dengan 259.020.000, maka hasilnya 43.170.000. Dan untuk Departemen B 3.500 dibagi dengan 6.000 dikali dengan 259.020.000, maka hasilnya 151.095.000. Pengalokasian biaya Departemen Umum berdasarkan jumlah karyawan. Untuk Departemen A yaitu 25 dibagi dengan 60, di mana berasal dari jumlah karyawan Departemen A ditambah dengan jumlah karyawan Departemen B, dikali dengan anggaran BOP Departemen Umum ditambah dengan pengalokasian biaya dari Departemen Listrik dan Departemen Reparasi yaitu 197.335.000, maka hasilnya 82.222.917 rupiah. Untuk Departemen B yaitu 35 dibagi dengan 60 dikali dengan 197.335.000, maka hasilnya 115.112.083 rupiah. Di bawah ini dapat dilihat daftar alokasi biaya Departemen Jasa. Berikut jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Jika Departemen A dan Departemen B masing-masing menghasilkan 5.000 unit dan 4.800 unit, hitunglah tarif BOP per unit. Untuk tarif BOP Departemen A, yaitu anggaran BOP Departemen A tahun 2019 ditambah dengan pengalokasian biaya dari Departemen Jasa, yaitu Departemen Listrik, Departemen Reparasi, dan Departemen Umum, maka totalnya yaitu Rp432.917 dibagi dengan 5.000 unit yang dihasilkan, sama dengan Rp82.407 per unit. Tarif BOP per unit untuk Departemen B yaitu anggaran BOP Departemen B tahun 2019 ditambah dengan pengalokasian biaya dari Departemen Jasa, yaitu Departemen Listrik, Departemen Reparasi, dan Departemen Umum, maka totalnya yaitu Rp450.267.083 dibagi dengan 4.800 unit yang dihasilkan, maka hasilnya adalah Rp93.806 per unit. Demikianlah pembahasan materi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah. Thank you for watching.